menyambung kitab daripada Adabul Insan, pasal yang kedua mengenai bakti kepada orang tua. Ya, bahasanya di sini bakti kepada ayah bunda. Dilanjutkan yaitu sebagaimana kuasa, artinya sang anak ya, yang mempunyai kuasa di sini adalah punya kerjaan, punya penghasilan. Ini yang akan dibahas. Ya, dengan sebagaimana kuasanya, maka apabila keduanya atau salah satu tiada mampu mencari, artinya orang tua ya, yang barangkali mungkin bapaknya atau ibunya dibilang di sini, karena bisa jadi bapak ibunya udah gak ada. Ada yang bapak ibunya masih ada, mampu, alhamdulillah. Kita yang udah gede-gede nih, bapak kita duitnya masih lebih banyak dia. Gitu. Banyak gak? Banyak. Ya, kita kerja gaji 5 juta, 6 juta, bapak kita masih 20 juta gajinya. Nah, itu nggak cerita lagi deh. Ya, nggak cerita lagi. Tapi bagaimana kalau di antara keduanya, kalau ayahnya udah meninggal tinggal ibunya nggak punya gaji, atau ada bapaknya nggak punya gaji, atau stroke, atau nganggur dan sebagainya. Nah, anak yang punya kemampuan bagaimana? Ya, maka wajib atas si anak yang mampu. Tuh, kalau anaknya mampu, ya, maka bercita-cita inti dari muda. Ya, nggak nyusahin orang tua, nggak minta sama orang tua. Kalau bapak memang sudah nggak kerja, kita bantu. Andai kata juga kerja, kita bantu sebagai anak. Ya, mengingat jasa-jasa orang tua kepada kita yang nggak pernah dihitung-hitung. Tapi sekarang orang tua kita nggak pernah pakai rekening ngasih kita nih lu udah habis berapa miliar nih, gue minta balik modal gue. Pernah gak Bon? Nggak pernah. Ya. Ini salah satu bentuk adab anak kepada orang tua. Apabila anak sudah mampu, bahwa ia membalas memberi nafkah, ya, kasih nafkah kepada orang tua, bukan zakat, bukan sedekah, tapi nafkah, hadiah kepada orang tua. Bagi orang tuanya itu dengan sekedar mampunya. Ya, anak mampunya berapa? Ya, sekedar itu yang diberikan. Ya, jangan gajinya gede sampai 20 juta, ya bapaknya cuma dikasih 200.000. Asal sekedar beli rokok aja, sekedar yang dimampu. Ya, jangan pelit artinya, tapi tidak melampaui batas, artinya dia nggak mampu sampai diusahakan ngutang-ngutang, tidak juga begitu. Ya. Tapi rezeki insya Allah kalau buat orang tua ada aja insya Allah. Allah ganti bagi orang tuanya itu dengan sekedar mampunya. Sebagai lagi hendaklah senantiasa waktu ya, bahwa si anak mengingat kecintaan ayah bundanya. Jadi kita memberikan nafkah kepada orang tua kita sekalian atau sekaligus kita mengingat bagaimana cintanya orang tua kepada kita. Ini orang tua kalau nggak cinta sama kita udah dibuang ke tempat sampah. Dan banyak di televisi, di media, ya, anak baru lahir dibuang. Ini kalau bapak inti udah empet sampai inti Bon, nggak ada inti sekarang, ya, mungkin udah dibuang di kali, ya, udah dibuang di kali. Berarti bentuk masih kecintaan orang tua, ya, secara dunia. Tapi kalau yang lebih lagi secara akhirat adalah tidak membiarkan anaknya buta dalam agama. Ya, ini baru bentuk dalam hal dunia, artinya anak ini dipelihara. Nah, mengingat-ingat kecintaan ayah bundanya padanya dari waktu diberanakan hingga besar. Ya, sampai saat ini nih seperti kita, ya, mulai dilahirkan bagaimana susahnya orang tua, nggak laki yang nggak perempuan, terutama ibu, dengan beberapa capek keduanya. Ya, capek gak jadi orang tua? Capek Bon, yang udah jadi orang tua siapa? Capek. Ya, belum kan? Ya. Jadi ingat capeknya orang tua itu, dan bergadang senantiasa malam akan memeliharakan anaknya, ya, dengan pula beberapa pengasihan yang sudah dikasih padanya. Ya, artinya tuh orang tua ngasih uangnya, kasih perhatiannya, kasih cintanya, begadang dan sebagainya kepada sang anak dari masa kecilnya hingga besarnya. Maka orang yang sudah merasai memelihara anak, barulah ia dapat tahu bahwa ayah bundanya punya kebaikan kepadanya. Kalau udah jadi orang tua baru berasa. Makanya yang inti belum jadi orang tua, makanya kita belajar dari kecil gunanya begini. Ya, sayang misalnya kita udah gede, tapi alhamdulillah nggak ada kata telat dalam agama. Ya, kalau pas kita jadi orang tua baru berasa tuh. Ya, itu paling sakitnya ibu, apalagi kalau anak ngelawan tuh. Ya.
Nih bapak nih, iya kita nih nangis nih, kita bapak nih yang udah jadi bapak begadang capek, ya kan ya, anak sakit, kita klonin ya, walah temen belum tentu kita gituin. Tapi kalau buat anak sakit-sakit kita masih belain, apalagi ibu. Nah ketika anak udah gede ngelawan itu sakitnya luar biasa. Nah ini kita bicara anak, begitulah keadaannya. Kita bakti agar kita merasakan bagaimana ya kalau kita nanti jadi orang tua. Jadi Habib Utsman kasih tahu. Ya, kita yang udah nikah nih, kalau sampai masih adik juga yang ngelawan durhaka sama orang tua, itu sih dia nggak ngerasain jadi bapak kali. Ya, yang udah jadi emak, masih punya emak ngelawan gitu, dia nggak ngerasain tapi jadi emak gimana kalau dalam anak dia masih ngelawan gitu. Contoh, sebab orang yang udah punya anak, ya baik sang suami atau sang istri, itu nanti perlakuan kepada orang tua rada beda, artinya agak lebih hikmat. Kenapa? Karena dia udah ngerasain yang namanya punya anak gitu. Nah sekarang yang intim muda-muda yang belum punya anak ya, sebelum terjadi punya anak biar ngerasain tuh bagaimana penderitaannya orang tua ya dalam mengasihi anaknya, menjaga, membela ya, bisa begadang dia demi anaknya. Nah baik. Maka orang yang sudah merasai memelihara anak, artinya udah punya anak, udah nikah, punya anak, barulah ia dapat tahu bahwa ayah bundanya punya kebaikan kepadanya. Jadi takar diri kita aja, bapak kita nih yang ada nih, anggap diri kita kepada anak kita. Nah bapak kita begitu juga sama nih, kita nggak bakal beda ya. Bapak kita begitu sama kita, sama aja seperti kita kepada anak kita. Kita liatin bocah kita tuh masih kecil, dulu gua begini nih. Nah bapak kita tuh kita, saya nggak ya begitu. Makanya jangan sampai kita durhaka udah kelebihan, jangan ya. Nah dengan begitu tetap yang sampai sekarang tetap ya harus kita yang namanya minta maaf sama orang tua selalu ya. Jangan nungguin lebaran, kapan aja kita ketemu kita cium tangan, kita minta maaf sama orang tua. Minta ridho. Barulah tuh ia dapat tahu bahwa itu ayah bundanya punya kebaikan kepadanya. Kayak kita beliin ini beliin itu, tuh bapak kita dulu begitu. Cuma kan alamnya udah beda, maksudnya zaman udah beda gitu. Kalau sekarang mungkin kita dibeliinnya ini, zaman dulu ya nggak ada kan, yang pet-petan dah, itu apaan ke? Pokoknya aplikasinya sama lah gitu. Yang intinya menyenangkan anak gitu. Ya, cuma ya prosesnya dulu. Kalau sekarang mungkin mobil remote, kalau dulu masih kulit jeruk kan gitu. Ya intinya sama. Kalau ada yang mobil remote juga dibeliin gitu ya, kan gitu. Karena zamannya belum satu kedua menurut kemampuannya. Baik, ya, barulah berasa tuh ya, kebaikan ayah bunda kepada kita. Punya kebaikan kepadanya bukan sedikit adanya itu. Dikasih tahu Habib Utsman, ya bapak kita, ibu kita, ayah bunda kita punya kebaikan sama kita bukan yang sedikit, bukan hal yang kita lihat. Sekarang kita udah gede, nggak pantas minta lagi sama orang tua. Sebagai lagi orang yang membuat kebajikan kepada ayah bunda. Seorang anak yang buat kebaikan kepada ayah bundanya, maka tentulah nanti ia dapat kebaikan atau kebajikan dari anak buahnya. Anak buahnya maksudnya anak. Ya, kalau Habib Utsman bilang anak buah tuh maksudnya anak cucu. Tadi dibilang itu kayak cerita apa di kitab masalah keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibilang anak buahnya Rasul, artinya anak buah, anak cucu. Ya, anak punya buah, ya anak dan cucu. Kalau kita sama orang tua bakti, pasti ini semuanya omongan nih nggak pakai hadis lagi nih, semuanya adalah hadis dalamnya ya. Birru abaakum tabarukum abnaukum, baktilah kalian kepada orang tua, kata Nabi, pasti anak-anak kalian pasti bakti. Kalau kalian durhaka, mafhum mukhalafahnya anak-anak kalian pasti durhaka. Nabi Utsman dengan ringannya, dengan bahasa Betawi kasih tahu begitu ya. Demikian pula orang yang menyusahkan hati orang tuanya ya. Tadi barang siapa anak yang membuat kebajikan kepada ayah bundanya, maka tentulah nanti ia dapat kebajikan dari anak buahnya, dari anak cucunya. Pasti anak cucu kita bakal taat. Ya, apalagi udahnya taat, lebih sukses dari kita. Ya, artinya kita kasih kemampuan sama orang tua berapa? Nggak banyak gitu. Karena memang sekadar kita sekarang begini, tapi anak kita di kemudian hari kita nggak tahu. Kalau dia bisa jadi orang yang sukses, dunianya juga, akhiratnya juga, pasti dia baktinya sama kita lebih. Gitu. Sekarang kita baru bisa ngasih 500 atau 1 juta. Ntar anak kita udah gede kayak gitu tuh, kayak kita bisa ngasihnya 20 juta ibaratnya. Gitu. Ya, karena memang kita didik. Ya, gitu. Pasti. Ya.
Kalau dia berbuat bakti, nanti anak-anak buah kita, nanti anak cucu kita akan bakti. Kita masuk kepada cucu kita. Ntar anak kita dipunya anak begitu juga, ya, karena menyambung. Dan demikian pula orang yang menyusahkan hati ayah bundanya, maka tentulah ia nanti mendapati susah daripada anak buahnya. Ya, jadi kalau kita punya anak lawan, kita rapiin diri kita juga kepada orang tua kita, rapiin. Nah, demikianlah yang sudah-sudah bahwa ia balas Tuhan kepada hamba adanya. Tuh, ingat tuh bahwa ya ada balasan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik sama orang tua, pasti anak kita akan buat baik. Orang juga akan baik sama kita. Kita jahat sama orang tua, anak cucu kita bakal jahat sama kita, dan orang lingkungan kita bakal jahat sama kita. Ingat, itu udah kesudahannya. Sudah-sudah tuh artinya yang sudah-sudah tuh udah pernah terjadi begitu. Bukan bakal terjadi loh melu, enggak, udah ada contohnya dari zaman dahulu begitu. Ya, sebagai lagi orang yang membuat jahat kepada ayah bundanya, ini pegangan buat inti. Siapa aja orang yang buat jahat kepada ayah bundanya, maka mudahlah ia membuat jahat kepada lain juga adanya. Jadi kalau inti punya temen dia jahat sama orang tuanya, hati-hati. Orang tuanya aja berani dijahat, apalagi ada lu. Hati-hati. Ami guru aja hianat, akhirnya lu. Itu pegangan tuh. Ya, jadi itu pegangan buat kita. Itu dikasih tahu, ya, orang yang membuat jahat kepada ayah bundanya, maka mudah. Paham kan kata mudah? Pasti. Enggak dia tapi orangnya baik, cuma sama orang tuanya jahat. Oh jangan. Sebab dia sama orang tuanya udah begitu, pasti mudah dia akan berbuat. Belum aja melu. Belum, pasti nanti akan berbuat karena mudah. Ya, bagusnya udah kasih tahu tuh. Ya, ini semuanya beliau ngambil dari Al-Quran dan hadis. Jadi siapa orang yang membuat jahat kepada ayah bundanya, maka mudahlah atasnya membuat jahat kepada lain juga adanya. Wallahu a'lam bishawab.